Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 297. Haha, itu benar. Kurasa jenazah anak itu sudah mati sekarang. Ayo kita pergi dan bertemu langsung, itu saja. Itu juga bisa dianggap sebagai penjelasan kepada keluarga Park. Ayo pergi, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setelah itu, Song Zhenhai dan Quan Sangyu berjalan menuju gedung sila bersama lebih dari 20 tentara, namun sebelum mereka sempat mengambil beberapa langkah, mereka dihentikan oleh dua reporter. "Dua jenderal, bisakah kami mewawancarai Anda?" tanya reporter wanita cantik itu. Song Zhenhai dan Quan Sangyu saling memandang, dan bahkan reporter pun datang. Ini hanya untuk menciptakan peluang lain bagi diri mereka sendiri untuk menjadi terkenal. Selama masalah ini diselesaikan dengan aman dan mereka melaporkannya, maka saya akan menjadi pahlawan Great Cold Republic. Batuk, batuk, batuk. Song Zhenhai terbatuk beberapa kali dan berkata, "Baiklah, jika ada yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja. Kalian berdua, saya ingin bertanya apa yang terjadi di sini. Bahkan tentara dan kendaraan lapis baja pun dikirim. Masalahnya seperti ini. Ada seorang Tionghoa yang melakukan segala macam kejahatan dan pergi ke gedung sila untuk menimbulkan masalah. Terlebih lagi, orang itu sangat berkuasa dan membuat kekacauan di Republik Dingin Besar kita. Sekarang kita telah mengumpulkan pasukan kita dan siap membawanya ke pengadilan." Setelah mendengar kata-kata Song Zhenhai, orang-orang di sekitar mulai berbicara. Ada hal seperti itu. Orang China itu sangat berani. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti itu. Sombong sekali. Mereka berani datang ke negara kita, Republik China. Tahukah mereka kalau kekuatan militer negara kita sudah mendekati Amerika Serikat? Kamu benar-benar mencari kematian. Oke, mari kita berhenti membicarakannya sekarang. Setelah kedua jenderal masuk ke dalam, mereka bisa menangkap pencuri sialan itu. Jika saatnya tiba, dia pasti tidak bisa bertahan atau mati. Mendengar komentar orang lain, ekspresi Song Zhenhai dan Quan Sangyu menjadi semakin arogan. Kesempatan untuk mengekspresikan diri ini tidak boleh dilewatkan. Oke, reporter wanita, karena keterbatasan waktu, kami tidak dapat menerima wawancara Anda di sini. Saya harus masuk dan menangkap pria China itu. Saat itu kami akan punya waktu untuk mewawancarainya. Oke, dua jenderal, kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami akan menunggu kabar baikmu di sini. Baiklah, mari kita tunggu di sini. Dengan dua kemampuan kita, selama kita masuk, kita bisa menangkap orang itu tanpa membuang banyak waktu. Setelah itu, di bawah sapaan semua orang, Song Zhenhai dan Quan Sangyu melangkah ke gedung sila. Meskipun mereka belum menangkap Su Chen, ekspresi mereka seolah-olah telah menang. Sekelompok orang naik lift, mencapai lantai paling atas, lalu berjalan menuju kantor Park Dongjian. "Jenderal Song, saya benar-benar tidak menyangka suatu hari hal sebaik itu akan terjadi pada kita berdua. Benarkah? Aku tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi pada orang itu sekarang. Tapi meski begitu, sangat disayangkan membunuh orang itu begitu saja. Menurutku, dia harus disiksa sampai mati secara perlahan agar mereka tahu betapa kuatnya Republik Dingin Besar kita. Menurutku juga begitu, tapi sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang." Setelah bertemu dengan dua Master An Zhenjiu dan Li Yuan, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Sebelum dia selesai berbicara, Song Zhenhai membeku di tengah jalan dan memasukkan sisa kata-katanya ke dalam mulutnya. Karena mereka sudah sampai di pintu. Melihat Su Chen. Dan ada 3 mayat di tanah. "Wah, kamu masih ingin membunuhku." Duduk di sofa, Su Chen bermain-main dengan rasanya. Setelah membunuh Park Donggun, Su Chen ingin pergi. Namun sebelum pergi, dia sangat baik hati dan siap melakukan sesuatu yang baik untuk Tiongkok dan menghancurkan semua informasi di sini. Hal ini akan membawa seluruh kamar dagang sila ke dalam kehancuran. Dengan cara ini, kemunduran ekonomi negara Han juga akan memberi mereka pelajaran. Tapi saat dia menyelesaikan pekerjaannya, dia melihat Song Zhenhai dan Quan Sangyu masuk. Kenapa kamu belum mati?" kata Song Zhenhai dengan gemetar. "Mati?" Su Chen mengangkat alisnya dan berkata, "Dengan 3 sampah di tanah, kamu masih ingin membunuhku." Melihat mayat Han Jingo, Li Won dan Park Donggun, Song Zhenhai dan Quan Xiangyu hampir patah hati, memandang Su Chen seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu, seorang Tionghoa, bisa membunuh An Zhenjiu dan Li Yuan? Mereka adalah 2 dari 5 master teratas di Republik Dingin Besar kita." Song Zhenhai menatap dan berteriak. "Ini hanya negara kecil. Lagi pula, hanya ada sedikit orang. Berapa nilai peringkat ahlimu? Tapi kalian yang merasa benar sepanjang hari memeluk pangkuan anjing Amerika dan keluar untuk pamer setiap hari. Bukankah ini menarik? Rakyat Tiongkok, jangan melangkah terlalu jauh. Kami adalah anggota militer Han. Anda tidak hanya membunuh rakyat kami di Republik Han Besar, tetapi Anda juga membuat pernyataan arogan di sini.
Republik Han besar, pasti akan mengejar masalah ini sampai akhir. Su Chen mengangkat alisnya dan memandang mereka berdua, kamu sendiri yang cukup layak. Song Zhenhai dan Quan Xiangyu saling memandang, dan mereka sudah memahami pikiran satu sama lain. Meskipun situasi di depannya sangat tidak menguntungkan bagi pihaknya, menemukan kekayaan dalam bahaya bukanlah sebuah peluang. Pria Tionghoa ini tidak hanya membunuh Park Xianyu, tetapi juga Park Dongjian, An Zhenjiu, dan Li Yuan mati di tangannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan kejahatan tambahan, tetapi saat ini, selama dia berdiri dan membunuhnya, maka Anda bisa dapatkan kredit lebih besar. Pada saat itu akan menjadi kebangkitan yang nyata. Tidak ada yang bisa bersaing dengan saya. Mempersiapkan. Memikirkan hal ini, Song Zhenhai segera memberi perintah. Sekitar 20 tentara di belakangnya semuanya mengangkat senjata dan mengarahkannya ke Su Chen. Orang Cina, kamu pasti punya kekuatan untuk membunuh An Zhenjiu dan Li Yuan, tapi biar ku beritahu, kami punya pistol di tangan kami. Setelah berbicara, Song Zhenhai tersenyum dan melanjutkan. Saya tahu bahwa di dunia seni bela diri Tiongkok Anda, selama Anda berlatih sampai tingkat tertentu, Anda tidak lagi takut dengan peluru, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa yang kami miliki di tangan kami bukanlah peluru biasa, melainkan peluru hampa yang kuat. Peluru. Selama kamu terkena peluru, gajah pun akan dipukuli berkeping-keping, jadi jangan berpikir untuk melarikan diri hari ini. Peluru berongga. Su Chen tersenyum dan berkata, jangan perlihatkan sampah seperti itu dan membuatnya terlihat memalukan. Song Zhenhai mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Jika kamu tidak bertobat bahkan ketika kamu akan mati, maka aku akan membantumu hari ini. Setelah mengatakan itu, Song Zhenhai melambaikan tangannya yang besar dan berkata dengan tegas. Sial, aku akan membiarkan dia merasakan peluru hampa hari ini. Bab 298. Bang bang bang. Di bawah perintah Song Zhenhai, dua lusin tentara di belakangnya menarik pelatuknya pada saat yang bersamaan. Ular api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tong hitam pekat, semuanya berhamburan ke arah Su Chen. Orang China sialan, ini yang akan kamu dapatkan jika kamu datang ke Great Cold Republic kami untuk menimbulkan masalah. Song Zhenhai tiba-tiba berhenti sebelum dia selesai berbicara. Karena semua peluru itu berhenti 1 meter di depan Su Chen. Ini seperti diblokir oleh sesuatu. Peluru berongga milikmu ini sepertinya tidak mempan padaku. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu iblis? Kamu benar-benar dapat memblokir peluru ini. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang. Saya bahkan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkannya. Segera, Su Chen melambaikan tangannya yang besar, dan semua peluru yang melayang di udara terbang ke arah yang berlawanan. Melihat situasinya tidak baik, Song Zhenhai dan Quan Xiangyuren dengan cepat menangkap kedua tentara di sekitar mereka dan memblokir mereka di depan mereka. Pada akhirnya, dia dipukuli hingga menjadi genangan daging. Tidak, jangan. Song Zhenhai, kata Quan Xiangyu gemetar, dan dia sudah siap untuk melarikan diri. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi, tetaplah di sini. Setelah mengatakan itu, Su Chen melambaikan tangannya yang besar, dan melihat hembusan udara mengalir deras seperti angin kencang, menghantam Song Zhenhai dan yang lainnya tanpa memihak. Halo. Dinding dan jendela kaca di belakang semua orang hancur akibat benturan tersebut, dan orang-orang yang tersisa terbang tak terkendali dan jatuh dari atas gedung sila. Saat ini, orang-orang yang berdiri di bawah masih membicarakannya. Menunggu Song Zhenhai dan Quan Xiangyu menangkap pembuat onar. Sudah hampir setengah jam sejak kita berada di sini, tapi masih belum ada pergerakan sama sekali. Aku tidak sabar menunggu lebih lama lagi. Aku tidak bisa makan tahu pedas dengan terburu-buru, tunggu saja pelan-pelan. Alasan utamanya adalah orang China sialan itu tampaknya sangat kuat. Saya khawatir akan terjadi masalah jika dia tidak keluar terlalu lama. Taruh saja hatimu di perutmu. Kamu bahkan tidak melihat siapa orang-orangnya. Mereka adalah Jenderal Republik Dingin Besar kita, dan mereka semua punya senjata. Bagaimana bisa ada masalah? Berapa banyak orang yang ada di sana? Negara kita kuat, apakah kamu belum mengetahuinya? Hutong, teriak. Suara teredam terdengar, menarik perhatian semua orang. Ya Tuhan, lihat, seseorang jatuh dari atap. Melihat sosok yang jatuh dari langit, mereka yang berdiri di bawah berseru, dan wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Kedua jenderal itu benar-benar kejam. Alih-alih menangkap mereka, mereka malah melemparkannya dari jendela. Haha, inilah nasib yang pantas mereka terima. Awalnya mereka adalah orang-orang sakit di Asia Timur. Mereka bahkan tidak memiliki kesadaran dasar. Mereka berani datang ke Republik Tiongkok untuk menimbulkan masalah. Kebajikan mereka sendiri dan melemparkannya dari jendela. Dan mereka pantas mendapatkannya, dan mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Benar, ini semua salah mereka. Hutong, hutong, hutong. Setelah beberapa suara teredam berturut-turut, Song Zhenhai dan yang lainnya jatuh ke tanah. Jika bukan karena hamparan bunga di bawah dan tanah lunak, ia akan hancur menjadi bubur. Bagaimana ini mungkin? Orang yang terjatuh ternyata adalah dua jenderal. Melihat mayat di tanah, semua penonton menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Kedua jenderal itu secara pribadi memimpin orang-orang, hanya untuk dijatuhkan dari atas.
Tidak lama kemudian, semua orang melihat seorang pemuda berwajah cerah dan bertubuh tinggi berjalan keluar gedung. Tidak ada keraguan bahwa pria itu adalah orang Tionghoa yang datang ke negeri Han untuk menimbulkan masalah. Melihat Su Chen keluar, para prajurit yang menjaga di luar mengambil senjata mereka dan mengepung Su Chen. Saat ini, para reporter yang berdiri di luar juga menyiapkan kamera mereka untuk menangkap semua pemandangan. Orang China sialan, beraninya kamu datang ke sini untuk membuat masalah, cepat angkat tangan, atau kami akan tembak. Melihat para penjaga dengan senjata dan amunisi, Su Chen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, mencari kematian. Setelah mengatakan itu, sosok Su Chen berubah menjadi petir hitam dan bergegas menuju penjaga kerajaan Han. Pesawat jenis apa yang kamu lakukan? Ini sangat cepat. Saat ini, tidak satupun dari mereka memilih untuk duduk diam dan menunggu kematian, dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bang bang bang. Ular api yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, semuanya mengalir ke arah Su Chen. Tetapi, pelurunya hanya bisa mengenai bayangan Su Chen, bahkan sudut bajunya pun tidak. Ping 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 pong. Bergegas menuju kerumunan, Su Chen menggunakan satu pukulan pada satu waktu untuk menjatuhkan semua tentara dari kedua kompi. Apakah dia hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Tenang di sekitar. Mereka yang berdiri di sekitar memandang Su Chen seolah-olah mereka sedang melihat setan. Dia bahkan bisa menghindari peluru. Orang seperti itu setidaknya harus ditangani dengan menggunakan rudal. Setelah berurusan dengan para prajurit, Su Chen berjalan ke mobil modern, membuka pintu dengan tangan kosong, memutus kabel di dalamnya, secara paksa menyambungkan catu daya di dalam, dan pergi. Ini, apa yang terjadi? Tentara kita di Great Cold Republic tidak menghentikan satupun orang Tiongkok. Ketika orang-orang ini menyadari apa yang sedang terjadi, Su Chen sudah pergi dan menghilang. Tidak lama setelah Su Chen pergi, apa yang terjadi di bawah gedung Sila telah dilaporkan ke Istana Kepresidenan. Apa pekerjaanmu? Apakah kalian semua hanya pemalas? Kami mengirim 2 kompi dan masih belum berhasil menangkap orang Cina sialan itu. Presiden Tsai Myung-bak mengumpat dengan keras. Jenderal, Tuan Presiden, kami salah perhitungan. Orang Tionghoa itu jauh lebih kuat dari yang kami duga. Dengan kekuatannya, sulit bagi orang biasa untuk dekat dengannya. Menteri Pertahanan Ri Mun Hyuk berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Lalu kenapa kamu tidak segera memikirkan solusinya? Jika kamu tidak menangkap pria China sialan itu sebelum besok pagi, tulis saja surat pengunduran dirimu. Tuan Presiden, jangan khawatir. Setelah orang itu keluar dari kamar dagang Sila, dia mengambil mobil dan melarikan diri menuju bandara. Sekarang, Departemen Militer kami telah sepenuhnya mengetahui keberadaannya. Jika saatnya tiba, kami akan melakukannya kirim dan pasukan elit Republik Tiongkok dijamin akan menangkapnya secepatnya. Mendengar ini, Kai Mingbo tampak senang dan berkata, apakah kamu yakin akan menangkap orang itu? Saya 200% yakin kali ini pasti tidak akan ada kesalahan. Li Wenhe berkata dengan sangat yakin. Bersambung.